Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa semua. Jadi pada pertemuan kali ini, pada video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan berkaitan dengan bisnis model Canvas yang telah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, langsung saja kita mulai. Jadi sedikit flashback bahwa dalam bisnis model Canvas atau BMC terdapat setidaknya 9 elemen atau 9 key point yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu segmentasi konsumen, kemudian juga proposisi nilai, kemudian ketiga saluran atau channels, keempat sumber pendapatan, kelima kemudian sumber daya, kemudian juga ada hubungan konsumen, ada aktivitas yang dijalankan, ada kerjasama dengan pihak mana saja, dan terakhir itu ada struktur biaya. Dari gambar yang kita lihat di sini, saya dibagi tiga pada intinya, bahwa kotak yang saya garis pertama ini berbicara soal apa yang sebenarnya usaha kita harapkan atau bagaimana bisnis ini kedepannya ingin berkembang gitu. Nah, kemudian adalah yang kotak kedua sini adalah apa yang kita miliki saat ini. Kira-kira modal-modal seperti apa atau sumber daya seperti apa saja yang sudah kita miliki. Nah, untuk kotak yang paling bawah ini adalah untuk mengidentifikasi seberapa besar atau seberapa baik atau seberapa bagus aspek keberlanjutan daripada bisnis yang kita jalankan. Nah, nanti intinya dari 9 elemen ini, apabila teman-teman ada yang lupa bisa cek video sebelumnya atau membaca PPT yang sudah saya share di Google Drive. Langsung saja kita, jadi pada kesempatan kali ini kita akan langsung mencoba untuk membuat sebuah bisnis model Canvas real life gitu. Jadi kemudian bahwa kita awali atau kita mulai dengan beberapa bisnis-bisnis yang sudah ada lah di sekitar kita. Pertama saya contohkan yaitu dari bisnis Gojek sendiri. Nah, kita awali dengan customer segment. Jadi bahwa pada bisnis Gojek kita bisa mengetahui bahwa target daripada Gojek adalah penumpang. Penumpang dalam artian bahwa bisa itu pekerja kantor atau kemudian anak sekolah atau siapapun itu yang mereka membutuhkan mode transportasi yang sifatnya instan, yang dimana on demanding. Jadi dimana mereka ada, jadi ojek ataupun penyedia jasa yang menghampiri gitu. Berbeda dengan mekanisme atau sistem ojek pangkalan kan, jadi kalau itu kita harus datang ke tempat ojeknya. Nah, di sini Gojek menawarkan sesuatu yang menarik bahwa ada kemudahan. Ya, ada kemudahan, kemudian ada praktis, kemudian juga sesuai dengan kebutuhan. Jadi kapan kita butuh, kita bisa langsung order. Kemudian praktis, salah satu contoh praktisnya yaitu kita tidak perlu harus membayar pakai uang cash. Jadi ada di Gojek sendiri ada sistem namanya cashless lah, atau jadi kita bisa bayar pakai GoPay. Kemudian ya sudah barang tentu salah satu nilai yang ditawarkan dari Gojek yaitu kemudahan. Jadi dengan aplikasi yang sudah dibuat oleh Gojek, kita bisa kita bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa harus repot-repot mencari ojek ke pangkalan ataupun menunggu ojek-ojek yang sedang hilir mudik itu. Nah, jadi di sini bisa kita dapatkan beberapa informasi sederhana bahwa target konsumen dari Gojek sendiri adalah mereka pekerja kantor, atau kemudian anak sekolah, ataupun orang-orang yang sibuk dan butuh jasa transportasi. Kemudian apa yang sebenarnya ditawarkan oleh Gojek yaitu sebuah kemudahan, sebuah kepraktisan, sebuah instan lah, sesuai dengan kebutuhan kita pada saat itu. Kemudian bagaimana cara Gojek mentransfer informasi atau menyebarluaskan informasi dari produk yang mereka miliki, dari nilai-nilai value yang ditawarkan oleh mereka ini, bagaimana caranya agar sampai kepada
target konsumen, bahwa pertama mereka menggunakan sosial media, bisa itu Facebook, bisa itu Instagram, bisa itu YouTube juga. Kemudian juga kita beberapa kali melihat iklan di TV. Kemudian juga ada iklan di baliho, ada menggunakan iklan Videotron juga gitu. Nah, bagaimana cara Gojek menjalin hubungan atau kemudian maintain relasi supaya para konsumen yang sebelumnya ditargetkan itu tetap bertahan atau tetap setia dengan Gojek, yaitu dengan aplikasi. Jadi semua proses transaksi mulai dari order, menentukan tujuan dan juga pemilihan ataupun ojek yang akan datang itu semuanya didasarkan di aplikasi. Nah, ini tadi saya sebutkan bahwa kotak yang sini adalah kotak yang berbicara soal bagaimana seharusnya perusahaan itu berjalan. Kita kan konteksnya saat ini masih ingin membangun, kita merintis sebuah perusahaan yang namanya Gojek. Nah, kemudian kita masuk ke aspek berikutnya. Siapa saja sebenarnya partner dari perusahaan Gojek itu? Yaitu mereka ya calon ojol, atau dalam artian para calon driver gitu. Kemudian juga bahwa yang menjadi key partner dari Gojek adalah Google sendiri, karena Gojek membutuhkan data yang ada di Google Maps. Jadi mereka tidak harus lagi membuat atau mengumpulkan sebuah big data yang berbicara soal peta gitulah, karena Gojek tinggal menggunakan ataupun membayar jasa yang sudah disediakan oleh Google Maps. Kemudian partner berikutnya sudah jelas, yaitu bank dan juga otoritas jasa keuangan. Karena Gojek kan akan menerbitkan sebuah uang digital lah namanya, untuk mendukung kemudahan dan juga kepraktisan tadi. Sehingga para konsumen tidak lagi harus membayar pakai uang cash, misalkan pakai receh atau pakai apa, jadi tinggal menggunakan uang digital yang ada di dalam aplikasi Gojek. Nah, kemudian apa saja sebenarnya aktivitas yang akan dilaksanakan oleh bisnis Gojek ini? Pertama, untuk mengawali bisnis yaitu sudah jelas membuat dan juga memaintain aplikasi. Kemudian juga jelas merekrut para driver atau ojol yang akan menjadi partner ataupun menjadi mitra. Nah, selanjutnya apa sumber daya yang dimiliki? Yaitu aplikasi yang dibuat tadi. Meskipun pada dasarnya sumber daya itu tidak terbatas di aplikasi ya sebenarnya. Jadi sebenarnya para karyawan, kemudian juga kantor, juga paten, itu juga menjadi salah satu bentuk sumber daya. Akan tetapi yang dalam konteks bisnis yang dijalankan oleh Gojek, aplikasi Gojek yang ada di handphone kita itu menjadi salah satu sumber daya paling utama lah gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke bawah, berbicara soal biaya dan juga pendapatan. Dari mana sebenarnya Gojek mendapatkan keuntungan atau pendapatan? Yaitu jelas dari potongan harga tarif ojek itu sendiri. Jadi misalkan ketika seorang konsumen tadi di sini dia membayar kepada si driver ataupun ojol itu sejumlah 10.000, maka mungkin bisa jadi nantinya Gojek akan memotong biaya jasa yang paling sederhana bisa dibilang biaya aplikasi lah gitu. Mungkin 1.500 atau kemudian 2.000. Jadi driver ojol itu tidak bulat menerima 10.000, tapi dia menerima sesuai dengan harga yang sudah ditentukan oleh aplikasi. Akan tetapi penumpang nanti selain membayar harga kepada si driver ojol, penumpang juga membayar biaya jasa yang dibebankan oleh Gojek. Nah, kemudian semua biaya tersebut dianggap sebagai tarif gitu, tarif ojeknya. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah biaya-biaya apa saja atau kira-kira sekiranya pengeluaran apa saja yang akan
dibebankan di bisnis Gojek. Yang pertama jelas nanti kita akan memberikan gaji kepada karyawan karena kita perlu melakukan pengembangan atau memaintain aplikasi itu loh, supaya aplikasi tetap berjalan dengan baik, tidak error, sehingga konsumen tidak maksudnya protes dari konsumen itu sangat bisa diminimalisir. Kemudian juga mitra kita yang tadi ojol, driver itu dapat bekerja dengan baik. Ketika mereka bekerja dengan baik, tentu nanti keuntungan yang kita dapatkan akan menjadi lebih maksimal. Kemudian biaya-biaya lain seperti aplikasi iklan, kemudian juga pemasaran gitu. Nah, tadi itu merupakan salah satu contoh bisnis model kanvas yang dijalankan oleh Gojek gitu. Secara sederhana seperti itu kan, tapi sebenarnya bisa dibuat lebih rumit lagi. Kayak contoh target konsumen kita bisa lebih spesifik, orangnya seperti apa, gaji per bulan mereka seperti apa sebenarnya yang menggunakan Gojek gitu. Kemudian target demografinya di mana, apakah di kota-kota besar atau di desa gitu. Nah, sebenarnya bisa dibuat lebih rumit, tapi untuk proses pembelajaran ini kita buat lebih sederhana saja. Kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, ini mungkin sangat familiar untuk teman-teman yang ada di Yogyakarta, yaitu bisnis model kanvas. Kita akan menganalisis bagaimana bisnis model kanvas dari warung SS. Warung SS yaitu warung spesial sambal. Salah satu penyedia produk makanan dan minuman yang cukup terkenal di Jogja gitu lah ya. Sebenarnya siapa sih target konsumen mereka? Sudah barang tentu bisa kita lihat bahwa yang sering datang ke SS itu tentu anak-anak kos, perantauan, kemudian wisatawan, dan mungkin beberapa kali orang-orang asli Jogja gitu ya. Jadi target konsumennya adalah mereka-mereka yang jelas membutuhkan makan gitu, butuh minum, lapar gitu. Tapi kalau kita buat lebih spesifik, mungkin anak kos, perantauan, atau wisatawan. Nah, kemudian apa sebenarnya yang dijual oleh SS? SS itu sebenarnya sederhananya tidak hanya menjual makanan atau minuman. Mereka itu menjual yang namanya kita bisa makan sepuasnya. Kemudian juga SS menjual kemurahan. Kemudian juga ada banyak sekali pilihan makanan, pilihan menu lah, makanan minuman. Jadi itu adalah nilai-nilai yang ditawarkan oleh warung SS. Kalau berbicara soal makanan yang dijual SS, sebenarnya ada banyak sekali toko-toko yang menjual menu-menu serupa kayak ikan bakar, ikan panggang gitu loh. Tapi di SS yang menjadi nilai tambah adalah bahwa kita bisa mengambil nasi sepuasnya. Kemudian menu yang ditawarkan itu ada sangat banyak, bahkan telur sendiri ada telur dadar, ada telur mata sapi dan berbagai macam gitu. Nah, jadi itu yang ditawarkan oleh SS. Jadi kita bisa mengetahui bahwa value proposition adalah anak kos bisa makan sepuasnya, kemudian murah bagi anak kos, perantauan, dan juga wisatawan gitu. Kemudian bagaimana cara SS menyampaikan informasi value proposition ini? Mereka menggunakan sosial media ya, normatif lah, seperti bisnis pada umumnya di era sekarang, di era digital, menggunakan sosial media seperti Instagram, Facebook, kemudian juga YouTube mungkin. Dan juga yang jadi poin penting adalah marketing dari mulut ke mulut. Jadi ketika mungkin kita merasa puas dengan pelayanan yang ada di SS, dengan pilihan menu yang ada di SS, kemudian kita akan merekomendasikan SS ke teman-teman kita, ke saudara kita. Jadi itu salah satu cara SS untuk memasarkan produk mereka. Nah, dan kalau tidak salah SS juga punya atau menyediakan jasa namanya free delivery lah. Jadi diantarkan gitu. Nah, kemudian bagaimana cara SS menjamin relasi dengan para konsumen setianya, yaitu SS memiliki banyak cabang. Kalau di Jogja sendiri mungkin tidak terhitung cabangnya. Bahkan cabang SS sendiri tidak hanya ada di Jogja, di Jakarta pun setahu saya sudah ada SS. Jadi bagi mereka dulu yang pernah berkuliah di
Jogja kemudian merantau melanjutkan kerja di Jakarta, kalau kangen dengan masakan SS, dengan menu-menu di SS dan cukup murah, tidak harus datang ke Jogja. Jadi di Jakarta pun sudah ada, kemudian kalau tidak salah di Bandung juga ada setahu saya gitu. Nah itu part pertama. Kemudian part kedua kita berbicara soal siapa saja sebenarnya partner dari warung SS ini. Kalau bisa kita identifikasi secara sederhana, apa yang membuat SS menjadi menu-menu di SS itu menjadi sangat murah adalah mereka mengambil bahan baku langsung dari pemasoknya sepertinya. Jadi key partnersnya itu bisa jadi para petani sayur, karena SS Special Sambal tentu mereka juga punya relasi dengan para petani cabai gitu. Jadi SS mungkin tidak membeli bahan baku itu ke pasar yang dimana harganya sudah melonjak tinggi, tapi mereka langsung membeli ke para petani, ke para pelaku usaha pertanian gitu, dengan harapan mendapatkan harga yang sangat murah dan mereka bisa mengontrol kualitasnya gitu. Selain itu key partnersnya juga tentu ada peternak ayam ataupun ikan. Ya karena kita ketahui bersama bahwa memang sepertinya makanan yang dijual yang oleh SS itu cukup banyak ya dalam satu hari. Jadi mereka butuh stok bahan baku yang juga banyak gitu. Jadi kalau mengandalkan bahan bakunya di pasar tentu sangat sulit karena persaingannya sangat banyak gitu. Jadi SS sendiri butuh key partners yang dimana sudah jelas siapa yang akan mensuplai bahan baku setiap hari datang untuk diolah oleh SS. Kemudian aktivitas utamanya apa? Ya tentu menjual makanan dan minuman. Nah, apa saja key resource atau sumber daya yang harus dimiliki oleh SS? Pertama jelas toko untuk sebagai tempat jual beli makanan dan minuman. Kemudian ada karyawan, kemudian mungkin bisa jadi mobil atau motor untuk mengantarkan makanan yang dipesan dalam partai besar, atau kemudian mobil ya untuk mengambil bahan baku ke para petani sayur atau petani cabai gitu. Nah itu yang part kedua. Nah kemudian nih kita masuk yang terakhir, bahwa dari mana saja keuntungan atau kira-kira sumber pendapatan dari bisnis SS ini. Untuk saat ini yang mampu saya identifikasi hanya satu, yaitu dari transaksi jual beli makanan dan minuman, keuntungannya gitulah. Kemudian biaya apa saja yang akan dikeluarkan oleh SS dalam menjalankan bisnisnya, yang jelas pertama yaitu pembelian bahan baku, kemudian membayar sewa toko apabila mereka ternyata tokonya itu belum punya hak sendiri, dalam artian hanya menyewa, rental bangunan, entah itu rental lahan gitu. Jadi dalam setiap tahunnya mereka tentu akan mengeluarkan biaya. Kemudian yang jelas gaji karyawan gitu loh. Nah, seperti Gojek juga, bahwa bisnis model canvas yang saya identifikasi dalam konteks usaha SS ini masih sangat sederhana. Pada dasarnya bisa dibuat sangat kompleks seperti Gojek tadi. Akan tetapi ya secara sederhana seperti itulah. Jadi kita bisa tahu bagaimana sebuah bisnis bisa sebuah startup ataupun sebuah bisnis yang sedang akan dirintis, kita bisa mengetahui hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan. Mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Bagi teman-teman sekalian, apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di grup WhatsApp dan kita bisa diskusikan lagi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.